Yang saya hormati para ketua RW, ada ketua RW 038 Pak Saiful juga, ada ketua RW 042 Pak Heti, dan saya hormati ketua Satgas Bencana Penanggulangan Bencana Mustika, yang saya hormati Kepala Subsektor Pokda Kamtibnas Pak Wanasari, Pak Edi beserta anggotanya. Yang saya hormati Dimas Pol Wanasari, Babinsa Wanasari. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Wanasari, dan yang sangat saya hormati juga tamu kita dari PT Taspen Persero. Selamat datang Pak di Kecamatan Cibitung beserta rombongan. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang bahagia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke bimbingan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, sehingga kita masih jadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Cibitung, di wilayah Kecamatan Cibitung, wabil khusus di Perumahan Mustika Wanasari, di RW 38 dan 42. Tentunya kehadiran Bapak membawa berkah bagi kami, karena sudah jelas dari Taspen Peduli ini sekarang sedang membawa bantuan Pak, berupa perahu karet ya Pak. Dua ya kelihatannya Pak. Jadi 2 unit perahu karet ya, beserta ada pelampung saya lihat ya, ada lampu emergensi juga ya, ada jaket life juga. Ini menandakan PT Taspen peduli kepada masyarakat, kepada warga, kepada masyarakat kami, khususnya masyarakat Kecamatan Cibitung, karena memang bencana yang datang di wilayah kami sepertinya rutin ya Pak. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya rutin tiap tahun. Tahun 2020 itu luar biasa banjirnya Pak. Saya pun baru Pak di Cibitung ya, baru menginjak ke bulan yang kelima. Jadi Oktober saya dipercaya Bapak Bupati Bekasi, Bapak Haji Eka Supriyatmaja untuk memimpin Cibitung. Sebelumnya saya di Kecamatan Sukakarya Pak. Jadi Sukakarya itu mungkin 1,5 jam dari sini ke utara, pecahan dari Kecamatan Sukakarya. Sama di sana pun saya banjir juga Pak, tahun 2020. Tapi yang banjir sawah, persawahan. Tapi kalau di sini yang banjir rumah. Di sana saya menghadapi 55.000 penduduk, 55.000 sekecamatan. Tapi kalau di Cibitung satu kelurahan aja udah 123.000 Pak. Jadi Pak Lurah ini serasa camat Pak kalau di sini. Jadi jabatannya lurah rasanya 2 kali camat di Sukakarya Pak, menghadapi penduduknya dengan berbagai macam problematika yang ada. Tentunya terhadap bencana yang selalu datang di kita Cibitung ada 2 Pak, bencana banjir dan bencana puting beliung. Sebelumnya juga pernah ada. Jadi kemarin kita banjir bulan apa Pak kemarin? Februari. Januari saya sudah berbesar hati, alhamdulillah nggak banjir ini ternyata, ya nggak banjir begitu. Pas menginjak ke Februari terus-terusan hujan. Jadi walaupun hujannya di selatan Pak, ya, di selatan, di hulu, di sini tetap banjir Pak, karena memang banjir lewat kali ini Pak.
lewat kali ini yang meluap, karena memang daya tampung kalinya sudah tidak bisa menampung lagi. Ini hilirnya di CBL, Pak. Ada kali penampung kita, kanal namanya CBL itu Cikarang Bekasi Laut. Itulah kanal yang membelah Kabupaten Bekasi. Semua air dari selatan lewatnya ke sini menuju laut. Kalau kanalnya penuh, Pak, ini antri di sini air, nggak buru-buru turun bisa. Kalau di CBL-nya aman, mungkin banjir tapi sebentar lewat. Tapi kalau CBL-nya penuh, ini airnya antriannya cukup lama, bisa 2-3 hari. Nanti akan sangat bermanfaat jika bencana itu datang. Harapan kita bencananya nggak datang ya Pak RW ya. Ya sudah tidak ada banjir lagi. Jadi ini tetap dirawat Pak, walaupun nggak banjir. Ya tetap dirawat, digunakan nanti buat latihan-latihan. Ya. Tapi kalaupun bencana itu datang, insya Allah warga Mustika Wanasari yang sudah tadi membentuk satuan tugas Satgas siap menghadapi ini. Tentunya dibantu oleh para Pokda ya Pak. Alhamdulillah kita ada di besertanya luar biasa juga yang telah membantu kita dalam rangka mengevakuasi. Kemarin banjirnya lumayan Pak, cukup tinggi. Ya. Di sini berapa senti Pak? 1 meter lebih Pak. Tembok sini, tembok ini nggak kelihatan. Anak-anak ya bahaya lah Pak. Makanya tadi bilang ada korban Pak. Ya kayak gitu. Di sini sedada Pak. Sedada di sini. Kita ini sendiri sedada. Kita bayangkan. Kalau di bawah kayak. Kita bayangkan di tempat kita berdiri aja sedada. Jadi luar biasa memang banjir. Alat ini tentunya dapat digunakan oleh orang-orang yang terampil juga ya Pak Satgas ya, nanti setelah alat ini diberikan nanti Bapak bisa berkoordinasi dengan Pol PP kita ya, karena kita juga punya tim Tagana untuk menggunakan ini ya. Jangan sampai alatnya ada, kalau ada bencana kita nolong malah tenggelam gitu ya. Karena nggak bisa menggunakan alat ya. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi perlu teknis untuk melatih, ya, untuk dilatih menggunakan ini. Ya. Mudah-mudahan nanti alat ini akan dirawat. Ya. Saya pada kesempatan yang baik ini pula Pak Kasatgas, Pak RW, kita tentunya peduli dengan lingkungan kita dan lingkungan-lingkungan lain yang ada di wilayah kita. Kalaupun nanti misalnya ada bencananya tetangga kita, ya dipinjemin juga nanti ya Pak ya, dipinjemin juga. Ya, mudah-mudahan langkah dan niat baik kita peduli terhadap sesama ini jadi catatan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Taspen Peduli. Perlu kami sampaikan Pak, baru saja saya 2-3 jam yang lalu berkunjung ke Kampung Kranji namanya Pak. Sekali lagi saya cerita curhat sedikit Pak sama Bapak. Saya dari Kampung Kranji karena mendapat laporan ada warga disabilitas yang perlu mendapatkan perhatian. Saya kunjungi di sana. Ada 2 orang, yang satu perempuan usianya sekitar 20 tahun, tunarungu, tidak bisa mendengar juga. Sekarang sedang berusaha kita bantu alat pendengaran karena kasihan ya anak. Jadi sekolahnya pun sudah tidak bisa karena memang minder. Tadi saya ke sana, ini ada foto-foto yang saya barusan ke sana. Dan yang satu lagi ada anak sekitar umur 25 tahun, sudah dewasa juga, cukup dewasa. Dia mengalami gangguan jiwa. Dia hidup dengan orang tuanya, perempuan aja. Ya. Kemarin sempat dirawat di Grogol karena biaya bolak-baliknya terlalu tinggi, akhirnya dicabut pulang. Sekarang ada di rumah dan butuh perhatian kita juga. Tidak bisa jalan, gangguan jiwa, tidak bisa jalan juga. Kami sekarang sedang mengupayakan kursi roda.
Ya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini nanti ya sekaligus saja saya sampaikan jika ada agenda lain lagi Bapak untuk dalam rangka pasien peduli, kami harap banyak warga kami juga yang membutuhkan. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT Taspen Indonesia yang telah peduli terhadap kita semua dalam rangka evakuasi bencana dengan memberikan alat-alat seperti perahu karet dan lain-lain. Terima kasih. Segala yang benar hanya datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.